إلى هذه اليوم خلقنا تنسل إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Sayyidina Akbar Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri Muallim Syekh Abdul Halim Mubisra Mambe Kibram Wajwajim Badurati Muallim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wa wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarhus Salikin, di mana kita telah menyelesaikan pembahasan tentang afatul lisan, yaitu 20 afatul lisan pada kajian sebelum tawakuf. Setelah kita tawakuf, ya, berarti kita banyak mengamalkan berbagai macam amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Dan sekarang kita menapaki kehidupan baru dan insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan hikmah dan ampunan di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya sebelum Bapak melanjutkan kajiannya, yaitu pada bab yang kelimanya, ialah tentang hudub dan sebagainya, maka ya Bapak akan menjelaskan sedikit dahulu tentang adab dan sikap seorang salikin untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sikap menjadi seorang salikin, seorang murid di dalam menuntut ilmu, khususnya sikap batiniah maupun sikap lahiriah. Bagi seorang salikin tentunya di dalam pelajaran pertama menjadi seorang salikin ialah mengenal tentang yang disebut uyubun nafsi, yaitu tentang aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri. Ini harus disadari. Kalau kalian hadir di sini merasa kalian sudah pinter, merasa kalian sudah bersih,
merasa kalian sudah segala-galanya, ya sudah nggak usah menjadi murid lagi, harusnya ngajar, kan begitu. Jadi kalau kalian siap sudah menemukan seorang mursyid, menemukan seorang guru, maka langkah pertama kalian ialah untuk mengenali diri sendiri. Nah, yaitu mengenali diri sendiri, terutama ialah mengenali tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri. Karena banyak sekali orang yang tidak mengenal dirinya, malah lebih mengenal orang lain. Kenapa? Karena itu tadi, suka mencari-cari kesalahan orang lain, tapi tidak mencari kesalahan diri sendiri. Itu persoalannya. Sibuk saja melihat orang lain, tapi tidak sibuk untuk melihat dirinya sendiri. Sibuk memperhatikan orang lain, tapi tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ini persoalan. Awas loh ya, ini hati-hati. Persoalan ini sangat berbahaya. Apabila orang sudah sibuk memperhatikan orang lain, ini sudah mulai malapetaka. Kemudian jika ada persoalan apapun, dia mencari kambing hitam. Kenapa sih harus cari kambing hitam? Cari aja kambing coklat kayak gitu ya. Nah, kan lebih enak, lebih cantik gitu, lebih bagus gitu, kambing hitam aja ya. Nah, oleh karena itu di sini kalau tanda-tandanya kembali, kalau di antara kalian itu sedang sedang dicintai oleh Allah, kalian adalah sedang mendapatkan kebaikan Allah. Nah, kalau mendapatkan kebaikan Allah, artinya kalian sedang mendapatkan anugerah dari Allah, maka kalian itu diberikan keleluasaan, di mana kalian diberikan untuk memperhatikan, melihat tentang kekurangan dirinya. Itu ya. Oleh karenanya, yang paling baik bagi kalian, bagi kita semua ialah yang pertama-tama, kalau kalian benar-benar sudah clear, sudah pas, sudah benar, maka yang pertama-tama ialah kalian hendaklah duduk manis ya. Duduk manis menjadi seorang murid, seorang salikin ya, bersama-sama dengan syekhnya yang mursyid, yang mengetahui ia akan segala aib nafsu, baik nafsu yang amaroh atau nafsu yang lawamah atau nafsu yang sawalat. Itu utamanya yaitu 3 nafsu yang majmumah. Karena ya, nafsu yang amaroh itu ya, bahwa beliau seorang itu namanya seorang mursyid itu mengetahui akan segala sifat yang tercela di dalam dirinya, yaitu yang ada di dalam hatinya. Dan kemudian selain daripada itu, hendaklah kalian mengambil talqin ya, mengambil talqin zikir daripada syekhnya yang mursyid itu, atau mengambil baiat thariqahnya gitu, atau kedua-duanya yang lebih baik gitu, yaitu untuk mengerjakan segala yang diperintahkan, yang disuruhnya, yaitu yang diperintahkan oleh mursyidnya, oleh syekhnya, serta mencintai, mengasihi syekhnya itu. Nah, ini saya nggak ngarang ya, ini yang ada di dalam kitab ya. Mencintai syekhnya, mencintai mursyidnya, mencintai gurunya itu ya. Di sini ya, itu mencintai harus lebih daripada hartamu, lebih daripada istrimu, lebih daripada suamimu, lebih daripada apapun yang ada termasuk anak dan lain sebagainya. Itu kalau udah sikap ke situ. Ini memang ngeri nih berbahasa ini. Karena apa? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang beliau menyatakan sangat jelas sekali, belum kalian masuk golongan orang yang beriman sebelum engkau mencintaiku hingga melampaui cintanya daripada orang tua, anak dan lain sebagainya. Bahkan di akhir hadis itu menyatakan wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan, tak terkecuali.
Itu sampai sejauh itu. Awas loh ya. Jadi di sini sekira-kira ya disebutkan ya bahwasanya ya, apabila kalian menjadi kekasihnya karena kalian mencintainya, maka kalian sama dengan menjadi kekasih-kekasih Allah gitu. Maka mencintai lebih daripada dirinya, lebih daripada ruhnya, nah, lebih daripada dirinya, bahkan lebih daripada ruhnya. Wih, itu udah lebih lagi nih ya. Lebih daripada dirinya, lebih daripada ruhnya, serta berkhidmat hendaklah seorang murid itu terhadap syekhnya itu dengan mengambil berkah ya. Yang demikian itu untuk mendapatkan berkah ya. Karena berkhidmat seorang murid akan syekh itu, dan dengan berkah yang demikian itu mengetahui murid itu akan syekhnya, dengan berkah yang demikian itu ialah mengetahui murid itu akan aib dirinya, yaitu akan aib dirinya, dan mengetahui ia akan segala sifat yang tercela yang ada di dalam batiniahnya, yaitu yang ada di dalam hati. Kalau tidak takzim dan taslim, tidak mengambil berkah yang berarti mengambil talqin dan baiat, maka selamanya juga tidak akan mengetahui dan memahami tentang dirinya, karena pastinya adalah tertutup, pastinya ialah terhijab hati dan jiwanya. Dirinya tak akan bisa melihat sampai sejauh itu ya. Kemudian bersungguh-sungguh untuk menyucikan diri di dalam hatinya itu dari segala sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela apa saja sih? Sifat-sifat yang tercela itu yang telah atau yang sebahagian telah dijelaskan, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Sebagian yang telah dijelaskan ialah seperti sifat yang ada pada nafsu amaroh, sifat yang ada pada nafsu lawamah. Nah, kalau dulu-dulu nggak ngaji ini keder nih. Sifat yang ada pada nafsu amaroh itu apa sih? Yaitu orang yang selalu berlebihan. Ini kata kalimatnya yang perlu digarisbawahi, berlebihan di dalam makan berlebihan, minum berlebihan, tidur berlebihan, bersenggama berlebihan, semua serba berlebihan. Ini yang disebut tusrifu. Bahkan kalau berlebihan itu hingga mencapai pada mubazir. Nah, berlebihan tusrifu itu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dilanjutkan lagi, apabila sampai melampaui batas hingga menjadi orang-orang yang mubazir, maka firman lain itu ada langsung ya menggarisbawahi siapa orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu ialah orang-orang yang apa? Yang menjadi teman-teman saudara-saudaranya setan. Tuh. Jadi nggak bisa, makanya amaroh, nafsu amaroh itu harus ditundukkan. Terus caranya gimana? Caranya mengurangi. Wih, kalau begini nih diet ini. Nah itu kan. Nah diet. Nah terus iya itu diet itu termasuk orang yang mengendalikan nafsu amaroh. Gimana kalau keto? Nah kalau keto juga masuk golongan keto nah itu loh. Ya. Nah golongan keto ialah golongan juga termasuk golongan yang mengurangi, nah itu loh. Mengurangi mengendalikan nafsu amaroh, nah itu loh. Kenapa sih nafsu amaroh? Nafsu amaroh itu sebenarnya yang perlu dikurangi apa sih? Yang perlu dikurangi itu bukan ya seperti yang lain-lain, kurangi kebiasaan kita menjadi orang Indonesia makannya apa sih? Jadi kurangi makanan-makanan pokok dan kurangi, bukan tidak ya, kurangi. Jadi mensederhanakan, makan ikan mensederhanakan, makan daging mensederhanakan. Jadi mensederhanakan, jadi tidak selamanya makan daging, tidak selamanya makan ikan, tidak selamanya makan nasi mulu, tidak selamanya, wah enggak gitu.
Tapi saya gimana Pak, kalau saya makannya daun-daunan mulu, yaitu tandanya kalian itu memang miskin. Nah, itu loh. Iya, makanya daun-daunan, makan nasi doang. Nah, nasi sama garam itu zaman dulu tuh ya. Pakainya ikan asin itu zaman apa? Zaman penjajahan gitu loh. Jadi di sini bukan untuk kalian berhenti, tapi mengurangi. Nah, kalau berhenti total, ekosistem juga akan putus. Sebenarnya semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Nah, tinggal kita mengatur. Kalau berlebihan, ekosistemnya menjadi persoalan. Kalau ditutup, ekosistemnya juga persoalan. Sebut saja seperti ekosistem dalam kehidupan. Kehidupan di alam nih, yuk kita hitung, kita lihat-lihat. Ini kalau kita, mungkin kalian anak-anak muda yang di sini sih enggak ya, mungkin kurang ngerti. Gak usah jauh-jauh. Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, waktu di sini, yaitu sekitar di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 90-an ke atas di sini nih, 90 lebih. Itu saya setiap malam itu mendengarkan kodok. Apalagi habis hujan itu kodok tuh. Nah, tuh rumahnya Harsono tuh di bawah itu empang. Ya. Makanya orangnya kayak empang. Itu empang di situ. Saya itu suka sama Sanan itu kadang-kadang mancing. Waktu itu Sanan mancing dapat lele mulu kan, dapat lele, dapat ikan gitu. Saya kok nggak bisa ya, akhirnya saya langsung mancing di akuarium. Baru teriak, serius itu, sebel karena orang bisa mancing, gimana sih ikan di akuarium saya kasih makan. Oh ya nggak bisa juga, memang saya nggak bisa mancing. Bagus saya nggak bisa mancing, karena apa? Memakan waktu. Saya kalau apa-apa yang kena waktu panjang tuh nggak, catur saya nggak suka walaupun saya pintar. Nah, kalian catur sama saya pasti kalah. Tapi saya main catur males karena apa? Makan waktu. Nah, tuh. Jadi panjang waktunya itu panjang, mancing segala macam. Nah, kita terlepas. Itu secara ekosistem ya. Itu saya dengar apa tuh di bawah sini, itu di bawah seorang rumah semua. Itu yang pas di bawah itu tuh udah itu apa namanya itu? Rawa itu, kayak semacam rawa tuh lebar di bawah sini nih. Ini udah penuh rumah semua. Itu yang namanya setiap itu tuh denger suara-suara kodok, suara ini, suara apa tuh, itu kan irama indah kalau habis hujan. Nah, sekarang nggak dapat. Kenapa? Nah, itulah. Karena ekosistemnya diputus. Nah, itulah. Ekosistemnya diputus. Di kampung-kampung juga sama. Apabila dibunuh salah satu, maka ekosistem putus, ini akan menjadi persoalan. Kenapa banyak hama? Contohnya tiba-tiba belalang banyak dan sebagainya. Karena yang memakan belalang ini dibunuh. Nah, jadi kan belalang ini makin banyak. Kenapa? Orang-orang petani pada sibuk nguber-nguber tikus. Tikusnya dimatiin. Nah, ini kan mesti putus nanti. Yang menjadi makanan tikus atau yang makan tikus, ya mati juga. Ya itu terus begitu. Itu semua ekosistem putus. Ini ekosistem. Ya. Makanya tidak menutup kemungkinan dunia itu makin ribet. Nah, Allah langsung menyatakan, Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat maupun di laut ini akibat tangan-tangan manusia. Nah, yang jahil. Kenapa? Karena tidak mematuhi ekosistem, itu alam. Begitu juga yang disebut mikrokosmos, yaitu miniatur dunia. Kita ini miniatur dunia. Ini juga kita ada ekosistemnya. Jadi kalau kita putus ekosistem kita dari kebiasaan-kebiasaan itu, ini pasti akan ada kekurangan apa saja. Kalian boleh makan apa saja, tetapi yang penting sebagaimana Allah menyatakan wala tusrifu, jangan melampaui batas, itu saja. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah silahkan, tapi wala tusrifu, jangan kamu melampaui batas, melampaui atau berlebihan. Makan kalau belum sampai dege itu apa tuh? Makan kalau belum sampai udah itu kayak ular itu kalau begitu tuh. Makan sehari untuk setengah tahun gitu kan. Makan itu adalah mumpung makan itu, apalagi kalau buka puasa, langsung makan, gitu.
Jadi itu namanya puasanya tuh hasilnya apa? Kan itu puasanya kalian dendam namanya, ya. Jadi hasilnya apa? Ya jadi pendendam. Nah itu loh ya. Itu sama. Kenapa? Wah, ngancem banget gitu ya. Kayak anak kecil aja kan. Nah, itu contoh ya. Kita lanjutkan. Jadi kita tidak boleh memutus ekosistem yang ada pada diri kita sebenarnya. Ini sebenarnya. Tapi kalau untuk hal-hal lain dan lain sebagainya, ya silahkan saja kebiasaan kalian, apa yang kalian yakini, apa yang kalian sudah biasakan, ya silahkan boleh-boleh saja. Tapi tetap saja yang namanya ekosistem itu tidak akan bisa dibodohi. Kalau kita bisa menyetop, oke begini, ya sehat sih, tapi pasti akan ada sisi tertentu. Karena Allah maha segala-galanya. Allah itu maha tahu dan maha mengatur. Kalau kita hidup ini diturunkan di muka bumi ini, di wilayah Indonesia, ya berarti kita tidak lepas dari apa? Dari makan nasi, apa saja, singkong dan sebagainya. Nah, kita kepingnya makannya apa? Makannya spaghetti, ini segala macam. Kita tuh anak singkong, nah loh. Ya, makanya spaghetti. Nanti apa? Nanti lain. Kenapa? Nanti jadi apa? Lidahnya tuh cedal, nah loh. Itu kalau makannya begitu, ini contoh ya. Nah, udah makannya makan daging mulu, udah beda, nah loh. Kenapa? Seperti contoh kalau orang Eropa kan makan makanan daging apa segala macam udah biasa, bahkan burger itu menjadi makanan pokok contohnya. Jadi dianggap sudah makan burger itu sudah dianggap makan. Kalau yang namanya cemilan itu biasanya itu adalah rata-rata orang sana tuh disebut makanan ringan itu donat. Makanya suka kadang-kadang itu istilah donat itu menjadi bulian istilah donat itu loh. Nah, maka burger itu sudah masuk golongan makan gitu loh. Nah di Indonesia makan Burger King itu yang gede 5. Ditanya udah makan belum? Belum. Coba lu makan itu padahal ya. Itu contoh ya paling sederhana. Nah itu loh. Ya Allah. Karena apa? Karena memang kita makanannya itu adalah bukan itu. Makanannya apa sih? Makanan kita ya nasi. Nah tuh. Nggak tahu kalau dulu tuh dikenal kalau waktu di pelajaran waktu kecil di Madura itu makanannya apa? Jagung. Ya, makanya orang Madura kan kayak jagung-jagung. Ada orang Madura ya? Maaf. Saya kira nggak ada orang Madura dulu. Ya. Maksudnya kayak jagung itulah dia bisa berdiri sendiri maksudnya. Satu biji udah bisa berdiri sendiri tuh gitu kayak jagung. Nah, itu dulu, sekarang udah bukan jagung lagi. Yaitu apa? Ya sama sama kita orang Indonesia, sama seperti di daerah Sulawesi sagu, itu kan dulu istilahnya ya. Itu makanan, artinya menjadi makanan-makanan pokok. Ini ekosistem, nggak bisa dirubah ya. Nggak bisa kita main sembarangan, potong dan lain sebagainya. Kita membiasakan. Kalian dibiasakan apa sih? Yaitu bahwasanya mata itu butuh istirahat, malam tidur boleh istirahat, tapi juga jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Contohnya pada sisi tertentu kalau kalian benar-benar ingin menuju kepada Allah. Nah, itu dicukupkan semacam itu. Jadi intinya ialah kalau kita mau mengenal diri kita, maka sederhanakan dan tidak memutus ekosistem. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Nah, itu ya. Dah jelas. Jadi yang pertama itu ialah kalian duduk menghadap ke seorang mursyid, kemudian kalian mengambil talqinnya, mengambil baiatnya, mengambil berkahnya, berkhidmat agar kalian diberikan anugerah oleh Allah untuk memahami, mengetahui tentang wujud diri kita yang batiniah ialah nafsu kita. Nah itu utamanya semacam itu. Kemudian selain daripada itu ya,
Di sisi lain, yaitu orang-orang yang benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah pula ia memahami tentang perjalanan dirinya, yaitu introspeksi. Nah, memahami diri maksudnya sadar betul, ya, sadar betul tentang dirinya itu siapa dan dirinya itu bagaimana dan dirinya itu adalah karakternya apa dan terus dan seterusnya. Itu semacam itu. Itu kalau ingin memahami yang sesungguhnya. Karena bahwasanya yang kedua ini menuntut seorang salik itu hendaklah dia mencari saudara. Nah, karena di dalam memahami diri itu nggak akan bisa kalau kalian tidak mempunyai saudara seperjalanan. Nah, itu loh. Jadi mencari saudara, nah itu. Jadi saudara itu bisa siapa sih? Bisa istri, bisa suami, bisa teman, bisa tetangga, bisa orang tua, bisa anak. Saudara seperjalanan untuk apa sih? Untuk sharing, untuk saling mengetahui, untuk saling memahami, untuk saling mengingatkan. Itu maksudnya saudara. Maksudnya saudara seperjalanan itu begitu. Kalau kalian jalan sendiri itu nggak bisa. Ini adalah yang kedua, itu harus semacam itu. Kalau tidak, rusak nantinya, ya, babak belur nantinya. Kemudian yang ketiga, hendaklah. Ketika yang pertama-tama begitu kan tadi ya, saya ulangi lagi supaya nggak keder. Yang pertama, datang duduk menghadap seorang mursyid atau guru, mengambil talqin dan baiat, atau salah satu di antaranya minimal adalah talqin, kalau bisa sekaligus baiat. Kalau talqin itu untuk menyempurnakan keislaman, yang kedua ialah mengambil baiat, ialah baiat toriko, kemudian takdim, taslim, mengambil berkahnya agar mendapatkan anugerah kecerdasan di dalam memahami dirinya hingga bisa melihat tentang segala bentuk kekurangan dirinya. Yang kedua itu harusnya mencari saudara untuk memahami, mengetahui tentang dirinya sendiri. Nah, yaitu untuk sharing. Jadi dengan kalian mempunyai saudara seiman, saudara perjalanan itu penting. Dan mencintai saudara seperjalanan itu adalah bukan sunnah muakkadah, tapi memang itu kalau dalam tanda kutip wajib, itu sebuah kewajiban. Karena tidak akan disebut orang yang beriman sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana engkau mencintai dirinya sendiri. Ini hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum disebut kalian orang yang beriman sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau di dalam ayat itu kita disuruh faslihu baina akhaikum. Kita disuruh saling memperbaiki antara saudara satu dengan yang lainnya. Kalau berbicara tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolongnya dalam segala kebaikan. Tapi bukan tidak diperbolehkan dalam lanjutan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tidak boleh kalian melakukan saling tolong menolong dalam keburukan, karena hakikatnya bahwa kalian itu adalah ikhwan, saudara seperjalanan. Betul. Itu hakikatnya itu, yaitu jadi kalian itu sebagai saudara seperjalanan. Maka saudara seperjalanan itu hendaklah saling mengingatkan, sering kumpul, sering saling berkunjung, sering kalau kalian saling bertemu kan tidak ada ucapan lain kecuali tentunya adalah paling tidak ingat tentang pelajaran, mengerti dan selanjutnya ya. Dah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, mengetahui tentang aib nafsu itu yaitu ya, mengetahui aib nafsu itu yaitu dengan cara kalian mendatangi atau bergaul atau berjumpa atau dekat dengan orang-orang yang sebel dan benci dalam diri kita, pada kalian. Karena orang yang membenci kalian itu pasti lebih tahu tentang kekurangan kalian, bahkan bisa dicari-cari. Kalau kita susah, nah, kalau ada orang mengatakan tentang keburukan terhadap kalian, jangan kalian marah. Bahkan kalau bisa, alhamdulillah,
bagus, kamu itu baru sebagian kecil mengatakan kekurangan saya. Coba kalau lebih lagi. Nah kan, semacam itu. Karena kadang orang lain tuh taunya yang sedikit, tapi kita kadang-kadang marah. Ya. Contoh, seorang yang keras kepala, contohnya, dikatain kamu tuh benar-benar keras kepala ya, marah. Nah, karena salah, memang nggak ada orang yang kepalanya keras, coba benturin, pasti bocor. Nah itu loh. Itu istilah, nah itu loh. Ditanyain, kamu baperan ya, langsung tersinggung. Ya berarti emang bener baperan. Terus apa lagi? Nah, dikatain lagi, kamu itu kayaknya tuh pipinya gembil. Nah itu loh. Langsung cemberut. Kenapa? Karena benar pipinya gembil. Sebenarnya kan aturan introspeksi. Oh iya ya, pipinya gembil, alhamdulillah, berarti lagi subur kan gitu. Kemudian kalian lewat, dasar kamu itu nggak bisa lewat itu di lorong itu. Kenapa? Karena kegemukan. Ya alhamdulillah, gemuk itu tandanya subur. Nah udah gitu. Kemudian lagi contohnya, kalau kalian celananya susah dipelorotin seumpamanya. Lah apa hubungannya celana susah dipelorotin? Kalau orang yang celananya susah dipelorotin itu tandanya uangnya banyak. Ya, kenapa? Karena kalau dipelorotin susah berarti kan nyangkut di perut. Kalau nyangkut di perut berarti perutnya gede. Kalau perutnya gede berarti tukang makan. Kalau orang yang biasa makan berarti orang uangnya banyak. Nah itu loh. Tuh begitu. Nah makanya coba kalian pelorotin langsung itu ya. Nanti kalau sampai ke rumah kalian suami pelorotin. Set, bisa nggak? Nah tuh. Kalau enggak ya udah, berarti tandanya itu suami saya itu lagi nggak punya duit. Tapi kalau dipelorotin susah, tandanya suami itu adalah lagi banyak duit. Tapi kalau dipelorotin lagi gampang lagi, tandanya suami itu mau kan gitu. Ya, dah kita lanjutin aja ya. Jadi mengetahui tentang aib diri itu adalah bisa ke siapa saja, terutama kepada orang yang sebel dengan kita. Kalau kita itu mudah baperan, mudah ini, udah susah deh, benar deh, susah kalau nggak akan bisa nggak bisa bersih, ya nggak bisa bersih. Karena apa? Karena berarti orang yang ini akan masuk kepada wilayah sombongan. Bahkan kalau dalam hadis la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqal dzarratu minal kibr. Jadi kalau tidak akan masuk ke dalam surga apabila ada orang yang di dalam hatinya itu ada walau sezaru sedikit itu sombong, itu enggak bakalan. Ini la yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk surga. Sombong, kenapa? Sombong itu sifatnya iblis. Nah, salah satu tanda-tanda orang yang sombong itu orang yang tidak mau dikoreksi. Kalau ada orang yang tersinggung apabila dikoreksi, nah itu persoalan. Berarti di dalam dirinya itu ada kesombongan, ya. Nah itu ada adab untuk sampai ke sana. Nah kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya. Yang keempat untuk mengetahui aib nafsu itu juga bisa kalian bercampur dengan sebuah komunitas orang banyak, itu bisa tuh kalian bercampur itu. Jadi bisa. Kenapa? Karena apabila kalian bercampur dengan orang banyak, artinya kalian bergaul, berkomunikasi di suatu komunitas mana saja, kalian bisa membaca. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang ditebar, yang diperlihatkan, ya. Yang disebut kalian suruh ikra itu baca. Dan kalian suruh membaca apa? Membaca situasi, membaca keadaan, membaca apa saja yang ada. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi apabila ada orang baik maka kalian terpesona, ya Allah, betapa engkau menampakkan orang-orang yang istimewa agar saya bisa mencontoh, semoga saya bisa seperti dia. Kalau ada orang jelek, ya kalian langsung berdoa kepada Allah, yaitu berlindung terhadap Allah. Semoga saya tidak seperti dia.
Itu namanya iqra, itu namanya membaca. Dan itulah yang disebut Qur'anul Mubin, Quran yang nyata. Jadi Quran itu tidak sebatas seperti yang di buku, yang di kitab. Quran itu bertebaran, makanya ada disebut Qur'anul Mubin, ya. Itu jelas. Jadi tidak ada jalan lain bagi orang-orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah, ialah dia harus mempunyai adab-adab utama. Maka yang paling utama ialah mengetahui nafsu dirinya. Saya ulang lagi urutannya supaya paham. Maka untuk mengetahui nafsu dirinya, untuk mengetahui aib kekurangan dirinya, untuk mengetahui nafsu-nafsu yang tercela, yang majmumah ada pada dirinya, pertama datang ke seorang mursyid, duduk serahkan sepenuhnya pada dirinya. Yang kedua tadi ialah kalian harus mempunyai teman. Teman yang baik itu ialah teman yang memberitahukan tentang kekurangan dirinya. Nah, teman yang buruk itulah teman yang apabila kalian berbuat salah itu diem, berpangku tangan. Karena apa? Karena pekewo. Itu jangan, itu bukan teman dunia akhirat. Mencari teman memang mudah. Nah, itu hadis riwayat Roma Irama. Nah, tapi mencari teman itu mudah. Kalau untuk apa? Untuk urusan dunia. Tapi mencari teman untuk dunia akhirat itu susah. Nah, susah. Kenapa? Yaitu dia akan menolong saat dia sedang susah. Dia tidak akan meminta sesuatu apapun saat kalian sedang senang, dan tidak mengharapkan apapun yang ada pada dirimu. Itu teman yang sejati. Tapi kalau teman yang dunia, dia adalah pasti mengharapkan sesuatu yang ada padamu. Itu teman tuh. Itu teman dunia tuh begitu. Jadi dia kalau ada sesuatu yang ada pada dirimu, baru dia deketin. Nah, itu teman. Jadi kita mencari teman akhirat yang mau memberitahukan tentang kekurangan kita. Kalian jadi seorang istri diberitahukan oleh suaminya sebagai teman seperjalanan kekurangannya, terima, alhamdulillah. Begitu juga seorang suami dikasih tahu oleh istri tentang kekurangannya, alhamdulillah. Itu kan harus begitu, ya. Nah, yang ketiga ialah tadi, yaitu bahwa yang ketiga itu hendaklah kalian di sini, yaitu memahami, menerima perkataan-perkataan dari orang-orang yang dengki terhadap kalian atau orang yang membenci kalian. Karena orang yang benci terhadap kalian itu pasti dia akan mengungkapkan secara jujur tentang kekurangan diri. Kalau orang yang sedang baik terhadap kita nggak akan mungkin mengungkapkan jujur tentang diri kita. Itu, ya. Jadi itu. Jadi manfaat. Nah, manfaatnya apa? Itu sebenarnya seperti begini. Kalau kalian ingin mendapatkan obat, maka obat itu adanya di tempat racun contohnya. Kalau kalian melihat ular, jangan kalian antipati sama ular. Karena ular walaupun beracun, tapi bisa dimanfaatkan racunnya adalah untuk obat. Itu salah satu contoh, ya. Itu contoh. Makanya apotek gambarnya tuh ular tuh, ya. Nah, yang keempat tadi ialah kalian berkomunitas. Nah, berkomunitas di suatu komunitas manapun saja, atau kalian selalu berkumpul dengan orang banyak, atau kalian bergaul, bersosialisasi di masyarakat, tapi bukan sebatas sosialisasi begitu saja narsis, tapi bersosialisasi itu untuk memahami dan mengetahui tentang akhlak kelakuan, hiruk pikuk, ya, berbagai macam aneka ragamnya kelakuan manusia itu dibaca dan dilihat, yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Itu yang dikehendaki, ya. Jadi 4 perkara ini kalian pegang menjadi sikap adab kalian untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
pada pengajian yang akan datang insya Allah kita akan lanjutkan kajian selanjutnya, yaitu yang tertunda pada waktu tawakuf, yaitu pada al-babul khamis fi afatil ghadab, yaitu wal hukut wal hasud, yaitu akan menjelaskan tentang ghadab, hukut dan hasud insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu binkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.